Nah, karena hari ini aku membuat videonya di siang hari, maka aku ingin menyapa teman-teman dengan ucapan selamat siang, selamat datang di video aku, dan semoga kamu mau subscribe ya, karena aku mulai membuat video step by step, semoga konsisten. Karena sebelumnya sudah pernah tapi tidak konsisten, dan semoga hari ini konsisten dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah kalian baca, maka hari ini aku ingin membahas pengalaman aku untuk mendapatkan pekerjaan dengan mengimplementasikan 4 poin ya, dan dengan cepat kamu akan mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Semoga, berdoa dulu. Ya, yang pertama adalah carilah pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya kamu. Nah, ketika kamu mengenyam pendidikan, mungkin kamu sesuai dengan minatnya kamu atau tidak. Akan lebih baik jika pendidikannya kamu tempuh sesuai dengan passionnya kamu, sesuai dengan minatnya kamu. Nah, ketika kamu melamar pekerjaan dan kamu mencantumkan tersebut, itu akan menjadi nilai tambah bagi kamu. Bagaimana jika kamu tidak memiliki passion atau minat, tapi rasanya kamu bisa melakukan pekerjaan tersebut? Nah, daftar-daftar saja, ada kemungkinan kamu akan learning by doing. Karena ketika rasanya kamu bisa dan ada minat seperti itu sedikit saja, tapi kamu tidak ada latar pendidikan yang berkaitan, coba saja kamu daftar saja, siapa tahu beruntung seperti itu ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Daftar saja terlebih dahulu, dan di sana biasanya kamu akan bisa belajar melalui pengalaman-pengalaman. Seperti jika tidak bisa A, maka belajar A, kemudian bisa, dan mulai memastering hal yang tidak kamu bisa, menguasai yang tidak kamu bisa. Kemudian yang kedua itu adalah maksimalkan waktu kamu ketika kamu masih SMA atau di jenjang perkuliahan. Kalau kamu masih ya, kalau tidak apa-apa. Tapi kalau kamu masih di SMA, di jenjang pendidikan SMA maupun di perkuliahan, maksimalkanlah waktumu, menjadilah orang yang ramah, yang baik, sehingga kamu memiliki banyak relasi. Kemudian kamu juga bisa mengikuti organisasi. Kalau menurut saya organisasi itu sangat penting, tapi saya tidak fokus ke organisasi saja, tapi balance ya, antara akademik dan non-akademik itu balance seperti itu. Karena saya sangat mengetahui bahwa organisasi itu sangat penting untuk meningkatkan relasi, kemudian meningkatkan public speaking, menambah wawasan, pengalaman, kemudian juga meningkatkan jam terbang dalam mengatur time management seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari lowongan pekerjaan. Ya iyalah, harus mencari lowongan pekerjaan. Apa sih ini? Oh ya, semut. Nah, lowongan pekerjaan itu kan kita bisa mencarinya melalui dua hal. Yang pertama itu offline, yang kedua itu adalah online. Nah, kalau yang offline, kamu bisa mencari, bertanya-tanya kepada teman, dari mulut ke mulut, atau teman kamu yang memberikan informasi tentang itu. Nah, di sanalah pentingnya relasi yang kamu bangun ketika di masa perkuliahan, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, online, kamu bisa mencari website yang menjajakan pekerjaan yang banyak, dan banyak sekali memang ada pekerjaan di website tersebut, tapi tidak tahu ya sesuai passionnya kamu atau tidak, rasanya kamu bisa atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ada beberapa website yang bisa kamu kunjungi kalau kamu bingung di mana kayak gitu kan. Kalau misalnya nyari informasi di Instagram, di Facebook, kemungkinan itu sudah banyak orang yang melihatnya seperti itu, karena mereka sering sekali menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook. Jadi kemungkinan kuotanya sudah penuh, mungkin saja. Nah, ada website yang memang bisa kamu cari dan bisa kamu daftarkan diri kamu di sana, misalnya LinkedIn, kemudian Indeed, kemudian Jobstreet, Glints, kemudian saya nyontek dulu. Kemudian itu ada Glassdoor, Monster, itu ya kamu cari-cari aja di sana, di internet banyak kok website yang menjajakan pekerjaan seperti itu. Nomor 5 itu adalah siapkan CV-nya kamu. Nah, biasanya ketika kamu mendaftar di online job atau online website itu kan dia mendaftarkan sendiri, tapi sebelum itu kamu harus submit CV-nya kamu gitu. Jadi nanti kalau kamu mendaftar pekerjaan 1, kedua, ketiga tinggal klik gitu aja, karena kamu sebelumnya sudah submit di website tersebut
mengenai CV-nya kamu. Kemudian ini penting sekali tentang CV. CV kamu itu adalah diri kamu, seperti itu. Jika diri kamu sekadar saja, maka CV kamu terlihat sekadar saja. Jadi ketika kamu menaruh effort atau menaruh usahanya kamu secara maksimal, maka itu akan kelihatan di CV-nya kamu. Nah, apa yang harus dilakukan? Cari contoh CV yang profesional. Seperti itu, biasanya lengkap dia. Ada data diri, kemudian ada data bio singkatnya, kemudian bahasa apa yang kamu kuasai, apa saja yang kamu miliki, skill apa saja yang kamu miliki, kemudian prestasinya kamu apa saja, organisasinya kamu apa saja, kemudian maksud saya pengalaman pekerjaan yang kamu ikuti apa saja. Itu yang penting-penting di input di dalam sana. Dan desain juga ya, tidak hanya sekedar di atas kertas putih dengan tulisan ketikan tinta hitam, tidak hanya sekadar itu saja. Jadi taruhlah effort ketika menuliskan CV-nya kamu. Kemudian ketika kamu sudah mendaftarkan dan rasanya kamu sudah siap untuk diinterview dan nyatanya kamu dipanggil, syukur alhamdulillah jika dipanggil. Kalau belum berarti bukan jodohnya, kan? Jadi siapkan diri untuk sesi interview. Ketika sesi interview, kamu harus menguasai diri kamu sendiri, menguasai informasi tentang diri kamu sendiri, dan juga menguasai informasi tentang perusahaan yang akan menjadi bagian dari dalam dirinya kamu, gitu. Misalnya ketika kamu ingin menjadi bagian dari perusahaan tersebut, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut jika kamu tidak memahami perusahaan tersebut? Seperti berbicara tentang jodoh ya. Cara mencari jodoh. Ya, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan ini saya sudah spend waktunya sekitar 7 menit. Terima kasih. Semoga kalian cepat mendapatkan pekerjaan. Oh ya, saya ingin bahas juga kalau saya adalah mahasiswa yang sudah tamat. Jadi saya lulusan S1, tapi sebelum mendapatkan ijazah saya sudah bekerja, dan sekali interview saya sudah menerima pekerjaan tersebut, sudah tanda tangan kontrak, dan gajinya lumayan. Kemudian image dari pekerjaan tersebut juga lumayan, seperti itu. Dan saya berharap juga teman-teman juga teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Saya sangat berdoa tentang itu, dan semoga juga saya mendapatkan pekerjaan yang bisa lebih baik lagi, seperti itu. Karena manusia itu tidak ada yang puas, seperti itu, dan saya tidak puas. Ya, begitulah. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.